Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anggraini dengan NIM 2010409005 dari kelas C Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 4. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Manajemen Kurikulum Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Ana Wiji Hidayati MAG. Konsep dasar kurikulum pendidikan, asas, komponen, dan landasan kurikulum. Manajemen kurikulum adalah rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang tidak kokoh dan tidak kuat. Manajemen kurikulum merupakan langkah-langkah yang menggunakan keseluruhan sumber daya sekolah guna tercapai dan terwujudnya tujuan dari kurikulum pendidikan yang dilakukan, dan hal yang paling penting sebagai suatu substansi pengelolaan di sekolah. Terdapat berbagai aspek dalam manajemen kurikulum seperti ruang lingkup, prinsip, fungsi, dan karakteristik. Hal tersebut bertujuan supaya dapat dipahami dan diimplementasikan sebagaimana mestinya agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan cara yang efektif. Asas dalam pengembangan kurikulum mencakup 6 asas atau landasan, yaitu landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan perkembangan ilmu dan teknologi, serta landasan organisatoris. Dalam komponen penting kurikulum mencakup 6 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media sarana dan prasarana, komponen strategi pembelajaran, komponen proses belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Pada landasan kurikulum terdiri dari 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020 berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak untuk yang pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dari hal tersebut, banyak bentuk kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, meliputi yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua, magang atau praktik kerja program magang 1-2 semester, yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat, penelitian riset, yang kelima, proyek kemanusiaan, yang keenam, kegiatan wirausaha, yang ketujuh, studi atau proyek independen, yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Respon perguruan tinggi secara nasional berdasarkan ilmiah meliputi perencanaan, pelaksanaan, implementasi, evaluasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Tanggapan saya adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa dapat memilih pembelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan menjalankan program ini secara serius akan membantu mahasiswa dalam menentukan masa depan studinya. Sebagai contoh, mereka akan mampu membuat planning pada mata kuliah yang akan diampu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan merasa keberatan dengan adanya jumlah mata kuliah yang mereka mampu. Bila program Merdeka Belajar ini diterapkan, kesempatan terbaik bisa didapatkan ketika mahasiswa menempuh studi di luar program studi yang diambil. Mahasiswa akan lebih banyak mengeksploitasi kegiatan mereka dalam dunia luar perkuliahan dengan baik.
8 tentang program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pandangan humanisme, Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara otonomi atau mandiri serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran di luar prodi, dalam kampus dan luar kampus dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar sebagai bekal menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Untuk mewujudkan pengalaman belajar tersebut, perguruan tinggi harus membangun kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan pemerintah. Kerjasama didasari dalam kerangka meningkatkan profesionalitas aktivitas akademika. Kerangka ini akan mempengaruhi perumusan kurikulum dalam penentuan capaian pembelajaran dan penempatan kuliah di luar perguruan tinggi. Kualitas belajar dan bermaknaan belajar dapat dicapai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik, yaitu belajar bagaimana belajar, pembelajaran mandiri, memotivasi diri, dan pendidikan afektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diharapkan untuk mengembangkan hard skill dan soft skill, menyiapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dapat dicapai secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.